Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Zahemi, NIM 2122311115, Prodi Ilmu Komputer, Universitas 19 November Kolaka, Kampus B Butontenga. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UTS dengan mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data dengan dosen pengampu Rima Rupiari SIMN yang saya hormati. Entitasnya yaitu pelanggan. Untuk tabel 1.3 entitasnya kurir dan tabel 1.4 entitasnya adalah roti. Secara pengertian entitas sendiri itu adalah individu yang mewakili sesuai objek dan dapat dibedakan dengan sesuatu yang lain. Dan contohnya seperti pelanggan ini, dia sudah mewakili satu tabel seperti ini. Ini juga untuk tabel kurir dan untuk tabel roti ini. Setelah itu untuk kolom-kolomnya ini diberi nama entitas 1, entitas 2, entitas 3, dan entitas 4. Dan untuk primary key sendiri saya memilih ID pelanggan. Mengapa? Karena di sini dia seperti bersifat unik. Primary key sendiri dia sekali misalnya untuk melakukan pencarian itu dapat memudahkan kita. Jadi di sini saya memakai ID pelanggan karena jika misalnya kita mengetik P1 maka yang timbul adalah tabel pelanggan. Untuk A1 mungkin yang akan timbul pada tabel kurir, dan dari 1 yang akan timbul adalah tabel roti. Untuk atributnya sendiri di sini ada atribut harus bernilai, yaitu dia atribut nama pelanggan dan alamat pelanggan. Dan atribut harus bernilai. Kenapa harus bernilai? Karena atribut ini harus berisi suatu data. Jadi misalnya suatu pelanggan dia harus menambahkan nama dari ID itu sendiri serta alamat agar diantarkan sesuai dengan tujuannya. Untuk di sini nomor HP ini dia atribut bernilai tunggal dan atribut nilai banyak. Kenapa saya sebut atribut bernilai tunggal? Karena bisa jadi ini nomor HP ini tidak dapat diubah lagi, maksimal dia 1. Nilai tipe datanya untuk 1 orang. Mengapa 1 juga mengatakan atribut bernilai banyak? Karena bisa jadi satu pelanggan ini menambahkan 2 nomor atau nomor HP yang lain. Jika satunya ini mungkin tidak aktif, bisa dihubungi dengan nomor yang lain oleh kurirnya. Di sini juga sama, yaitu tabel 1.3 entitas kurir, di mana primary key ini itu dia ID kurir dan untuk atribut harus bernilai. Ini dia nama kurir, dan kenapa di sini dikatakan harus bernilai? Karena hampir sama dengan penjelasan sebelumnya bahwa atribut harus bernilai. Itu dia yang atribut yang harus memiliki suatu data. Jika misalnya seseorang tidak memasukkan alamat, maka kurir akan bingung akan dikirim di mana pesanan tersebut. Setelah itu ada penilaian pelanggan. Di sini kenapa saya mengatakan atribut sederhana? Karena atribut sederhana itu tidak dapat dipilah lagi. Mungkin contohnya itu seperti pelanggan, misalnya pengantarannya cepat, maka dia akan diberi nilai seperti yang 4,9 ini. Sedangkan untuk ini misalnya dia tidak bisa dipilah-pilah lagi untuk 4,9 ini. Setelah itu ada atribut dan tabel roti dengan entitas roti. Di sini ada primary key ID roti untuk nomor roti sama, dan harus bernilai harga roti juga harus bernilai. Mengapa saya mengatakan harus bernilai? Karena jika tidak ada harganya, untuk apa dipesan? Baik, kita langsung ke soal yang kedua, yaitu tentukan kardinalitas dari setiap relasi. Yang pertama di sini ada one to one, 1 ke 1, di mana misalnya
ada Isana memesan 1 roti. Cesesak dan Melodi memesan Maci Cek dan Raisa Sugar Apis Bread. Dan yang ini itu merupakan 1:1. Dan yang kedua one to many, 1 ke banyak. Jadi misalkan di sini ada Justin, dia hanya mengarah ke 1 dan Blibir ini dia merupakan banyak dan melebihi dari 1. Jadi kenapa saya mengatakan ini kardinalitas relasi 1 ke banyak, karena dia melebihi 1 orang, bisa mengantarkan 2 paket. Setelah itu many to one, banyak ke 1, dimana untuk pengantaran sistem ini dia Chisisek, Sweet, Coco dan lain-lain. Itu dia diantarkan pada kurir bernama Liber. Dia bisa saja menerima banyak pesanan, dia dapat mengantarkan 1 kali itu saja. Itu yang dinamakan many to one, banyak ke 1. Dan untuk many to many, banyak ke banyak, dia di sini misalnya Isana misalnya ada 3 roti, yaitu Cesecake, Sweet Coco dan New Vanilla. Melodi juga bisa memesan Maci Cake, Sugar Apple Bread, dan Raisa juga bisa memesan Matcha New Vanilla. Dan sini mengapa dikatakan banyak ke banyak, karena entitas A itu dapat berhubungan lebih dari 1 dengan entitas B. Yang ketiga yaitu buatlah diagram entity relationship. Untuk diagram entity dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama 1:1. Di sini untuk relasinya itu yaitu pelanggan memesan sama roti pelanggan. Ini untuk suatu entitasnya, relasinya untuk dia memesan roti, atribut dari pelanggan itu, ID pelanggan dan lain-lain. Dan di sini relasinya itu untuk memesan, dia menyebutkan nama roti dan alamat dari pelanggan itu sendiri. Dan roti itu sendiri ada ID roti, nama roti dan lain-lain. Untuk 1 ke banyak, di mana kurir ini dia menghubungi pelanggan, ini sudah merupakan suatu relasi, karena kurir dia menghubungi pelanggan, dia antarkan pesanannya, di mana di sini kurir itu memiliki atribut ID kurir, nomor kurir dan penilaian pelanggan. Untuk menghubungi sendiri di sini memiliki atribut nomor HP pelanggan untuk menghubungi alamat pelanggan, yang untuk mengetahui di mana titik tempat untuk pengantaran roti tersebut. Dan setelah itu ada atribut kurir, di mana di sini dia harus menyebutkan ID-nya agar tidak salah dalam mengantarkan paket pelanggan. Untuk pelanggan itu memiliki beberapa atribut ID pelanggan dan alamat pelanggan dan nomor HP pelanggan. Yang ketiga itu ada satu ke banyak, yang dimana di sini ada kurir roti. Jadi bisa jadi kurir adalah beberapa kurir yang mengantarkan roti ini lebih dari 1. Kurir dan lebih dari 1 roti yang mereka antarkan itu. Untuk yang persegi panjang ini menyarankan himpunan entitas. Untuk yang bela ketupat ini dia yang menyarankan fungsi atribut itu
elips. Ini menyatakan atribut yang berfungsi sebagai primer key itu harus di garis bawahi. Untuk garis ini dia yang menghubungkan sebagai penghubung antara himpunan relasi dan himpunan entitas. Oke, mungkin kurir ini memiliki atribut ada 3, yaitu ID kurir, nama kurir, alamat pelanggan. Soal yang terakhir yaitu silahkan cari contoh lain untuk masing-masing koordinalitas relasi. Pertama, tentukan atributnya. Yang kedua yaitu tentukan relasinya. Ya, di sini mendapatkan contoh. Jadi di sini bukan kardinalitas relasi. Di sini ada satu ke satu. Mengapa saya ambil model memakai plat nomor? Karena di sini satu model bisa memakai satu plat motor, dan untuk nomornya itu berbeda-beda. Untuk platnya sendiri motor pun bisa berbeda-beda. Jadi di sini untuk motor tersebut dia entitas motor sendiri ini dia memiliki atribut merek motor, jenis motor, dan STNK. Di sini untuk hubungan atau relasinya memakai jenis motor untuk atributnya dan nomor platnya. Di sini plat nomornya itu memiliki atribut kode plat. Ini warna plat. Di sini ada nomor plat dan masa bercakupnya. Karena di sini ada kode plat, ada kode B, A, atau D. Untuk warna plat yang warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, nomor plat itu sendiri. Bukan angkanya, sedangkan masa berlakunya biasanya 5 tahun. Yang kedua itu ada 1 ke banyak, di mana 1 ke banyak ini saya mengambil entitas perusahaan. Untuk relasinya di sini memperkerjakan karyawan. Jadi dalam satu perusahaan itu dia memiliki atribut nama perusahaan dan nomor perusahaan. Kenapa saya ambil contoh ini? Dalam satu perusahaan itu banyak karyawan, jadi sesuai dengan judulnya yaitu 1 ke banyak. Dan yang terakhir yaitu banyak ke banyak. Di sini mengapa saya mengambil contoh customer membeli produk? Karena di sini customer itu lebih dari 1 atau bisa dibilang banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.